Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana farhatal maulud wa bi ni'matihi tammal wa'dul maw'ud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ahlil jud. Amma ba'du, takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke maqam yang terpuji. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa ketemu kembali di episode dan gelombang yang sama di Masjid Nurut Taqwa, Majelis Majelis subuh ini majelis yang diteropong oleh penduduk langit. Tahu siapa yang keluar rumah menuju masjid berjamaah, terus gak mulai taklim, arengono breakfast together. Ini tahu innal Qur'an al-fajr kana mashhuda. Jadi sholat fajar ini diteropong, Pak. Hebatnya sholat subuh. Sholat subuh berjamaah. Saya itu bangga kalau di Nurut Taqwa. Kelihatan orang mukmin. Jadi kalau katanya Pak Hamka itu kalau kita ingin melihat orang mukmin, lihatlah masjid pas waktu jamaah subuh. Itu orang mukmin. Kalau kita kepingin lihat orang muslim, lihatlah Idul Fitri dan Idul Adha. Rame. Masuk gak tahu sembahyang, melok pokoknya bajunya anyar, pokoknya sarung anyar, berangkat. Itu muslim. Tapi kalau ingin melihat orang mukmin, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, lihat Masjid Nurut Taqwa subuh. Pasti banyak di sini. Kalau awal Ramadan? Hah? Jamannya lebih banyak lagi. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, tapi begitu masuk ke 10 kedua itu sudah mulai tambah maju softnya ya. Softnya tok yang maju. Begitu masuk 10 hari terakhir, banyak yang pindah. Ono sing tawaf di Matos, ono sing sa'i di MOG. Golek ini untuk hari raya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi niku Ani Bani Umar radhiyallahu an dari sahabat Ibnu Umar, namanya Abdullah. Putranya Umar bin Khattab itu namanya Abdullah bin Umar. Dia itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh. Apa kata Nabi? Innal haya'a sak temene isin wal imana lan iman
antara malu dan iman itu kurina jami'an. Kurina jami'an artinya bergandengan. Antara malu dan iman itu selalu bergandengan. Fa idza rufi'a ahaduhuma, fa idza maka tatkala ni rufi'a den angkat ilang ahaduhuma salah swijine antawisipun iman dan malu tadi itu salah satunya hilang, maka kata Nabi rufi al-akhar moko akan diangkat yang lain, imannya juga melok hilang. Duh, sampun repot mawon jajan nih. Oh sampun, buat makai mau dibungkus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rawahul Hakim, kedudukan hadisnya hasan. Ada hadis kedudukannya hasan. Hasan itu satu langkah lagi sahih. Hasan itu baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ibnu Umar. Innal haya'a wal imana, sak temani isin dan iman kurina jami'an, tidak bisa dipisah Pak, gandengan. Jadi lek ana wong wis ilang isine, tidak punya malu, tidak malu pada Allah, tidak malu, maka sebentar lagi imannya hilang. Kalau sekarang di akhir zaman ini Pak, banyak orang yang sudah tak punya malu, sebentar lagi imannya hilang. Na'udzubillah subhanallah. Ini benar-benar kita jaga. Rasa malu itu kita jaga Pak. Benar-benar kita malu. Malu kalau enggak jamaah, malu kalau enggak, apalagi gak sembahyang, malu enggak berjamaah, malu kalau enggak, nah, gitu itu malu, ada perasaan malu. Misalnya antara maksiat dan taat, kok kebanyakan maksiat, ada rasa malu kepada Allah, ada rasa malu. Ya Allah, saya gimana ya dalam hatinya itu. Dosa tok sing dilakoni, kapan taatnya? Sementara malaikat maut mengincarnya. Istighfar. Rasa malu dan iman itu tidak bisa dipisah Pak. Moro-moro muncul istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebab kata Nabi, likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'ud dunub, sedangkan obat daripada dosa adalah istighfar. Dari Ali, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubi, sementara obat daripada dosa al-istighfar. Hadirin, kita sering mendengar istilah matan nas ala ma'as, ya kan? Matan nas ala ma'as, matinya manusia itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan kebaikan, biasa api, mati ini insya Allah api. Ya. Kebiasaan ini mendem, mati ini pasti mendem. Na'udzubillah.
Kemarin itu di koran ya. Umur 70. Umur 70 ini kan mesti ini semakin dekat dengan Allah, Pak. Mesti ini. Ini mati di tempat nuk senuk. Gempar ini. Jadi salah minum obat. Dia kepingin kuat, dia karena suka pusing, dia siap obat bodrek. Lah kok dicampur Sprite. Minum obat sebelum tempur. Sudah pesan itu, sudah pesan. Dia bawa bodrek dengan Sprite. Dia minum sebelum tempur. Bukan kuat, Pak, tapi mandek jantungnya. Mandek. Ya Allah, itu kebiasaannya begitu, matinya ya gitu. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kebiasaan api, insya Allah mati ini api. Ya tempatnya api, waktunya api, jamnya api, dinonnya api. Biasa nih ngoten. Jadi matan nas ala ma'as. Banyak sekali, Pak. Kemarin ada pesantren, saya lupa pesantren di mana ya, Jawa Timur. Pokoknya Jawa Timur. Ada santri, usia santri, Pak, usia sanawiyah lah. Sujud, Pak. Saat sholat ya. Sujudnya lama, curiga teman-temannya itu. Ini kayak sujud, swimen, keturun tah. Amin. Cari konco-konconya. Diperiksa-periksa, gak bernafas, Pak. Jadi dia meninggal saat sujud. Santri. Masih muda belia, umur sanawiyah. Ganteng. Ya Allah. Meninggal dunia. Matan nas ala ma'as. Manusia itu mati tergantung kebiasaannya. Lalu kula panjenengan ada maksiat terus kita diam, ridho terhadap kemaksiatan itu perbuatan maksiat. Dengan ridho itu maksiat sudah. Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Tak ulangi. Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Ridho terhadap kemaksiatan itu sebenarnya sudah maksiat. Oleh karena itu hadirin, gunakan, mari kita gunakan, ya, gunakan sisa umur yang ada. So kita meyakini mati tidak harus nunggu tua. Banyak adik-adik kelas saya yang sudah berangkat duluan kemarin. Teman pondok si Pak, ya Allah, pamit. Kalau dia cak, oh ya hati-hati aku. Hati-hati. Masya Allah si adik-adik kelas saya jauh. Saya sudah SMA, dia masih SD. Kemarin berangkat duluan. Masya Allah. Jadi tidak harus nunggu tua. Dan juga tidak disyaratkan harus sakit. Tidak disyaratkan harus sakit. Tidak disyaratkan harus sakit. Enggak. Sehingga hadirin, kalau panjenengan itu terkadang itu tertipu. Kalau panjenengan itu kadang-kadang nggak sadar, kita ini sebenarnya tertipu. Akhirnya orang kenapa tertipu? Akhirnya getun. Kenapa kok tertipu?
Itulah gambaran orang yang terkena apa? Nafsu yang namanya lawamah. Nafsu itu kan di dalam diri kita kan ada 3. Ada ammarah, ada lawamah, satunya lagi nafsu yang terbaik, nafsul mutmainnah, kan gitu. Ada 3. Yang pertama ini innan nafsa la'ammaratum bisu, selalu mengajak kepada kejahatan. Itu namanya ammarah. Nafsul ammarah, innan nafsa la'ammaratum bisu. Ini selalu mengajak kepada kejahatan. Yang ini berperan ini. Mau berangkat ngaji, ojo. Mau berangkat ya jamaah, ojo. Paling yang ngono iku wis ojo. Sesekali di omah, sesekali. Ini namanya ammarah. Nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan. Ada 2, yang kedua lawamah. Nafsu lawamah ini nafsu yang menyebabkan kita ini getun. La opo yo aku kok ngono, Bang? Ya Allah, la opo aku kok. Lah, lawamah ini, Pak. Hebatnya lawamah ini bukan hebat ya, kurang ajarnya. Ya, lawamah ini dia pada kebaikan mau, pada kejahatan mau. Ngaji mau, jamaah mau, cuma pulang nyolong sendalnya Pak Ustaz. Nah, ini namanya kena lawamah. Kena lawamah itu apa? Getun. Getun mesti ning mburi. Ka ono getun ngarep, mesti getun mburi. Nah, ini namanya orang yang terkena nafsu lawamah. Terkena nafsu lawamah ini. Kejahatan mau, kebaikan mau. Bingung malaikat ini gimana nyatetnya ini. Ya 50-50 wes. 50-50. Ini orang terkena nafsu lawamah. Nah, mudah-mudahan kula jenengan yang aktif itu yang ketiga, nafsul mutmainnah. Allahumma amin. Kalau nafsul mutmainnah itu, Pak, sedikit-sedikit ingin berbuat baik, sedikit-sedikit kangen masjid, sedikit-sedikit ngaji. Gitu. Bukan ngajinya sedikit, enggak. Sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit berbuat bagus, ya nolong orang. Masya Allah. Nah, ini nafsul mutmainnah. Sampai mati tetap dipanggil oleh Allah. Matinya itu loh tetap dibanggakan oleh Allah. Apa kata Allah ketika ruhnya keluar? Orang yang nafsul mutmainnahnya aktif, itu ketika ruhnya keluar, itu Allah berfirman kepada ruhnya itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, dan Allah pun ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam kelompokku, orang-orang yang saleh, kelompok hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Nah, ini mugi-mugi sing dikotenaken niku kula panjenengan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya qala al-hukama la tahqiru adz-dzunuba, jangan kau meremehkan dosa-dosa as-sighar, yang kecil. Jangan kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasa'abu minhad dunubul kibar, karena sesungguhnya
dosa-dosa kecil, tata sa'ab. Ya, apa tata sa'ab? Tata fa'al, tata fa'ala, tata sa'ab, tata sa'abu, bersemi minha darinya, ya, bersemi. Ya, karena di dosa kecil itu bersemi minha darinya opo adzunubul kibaru, dosa gede. Ya, jadi jangan meremehkan alah dosa cilik, tapi bendino dilakoni suwe-suwe jadi gede. Ngoten maksudnya. Makanya dalam hadis yang lain itu la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. La saghirata ora ana dosa gede ma'al la saghirata ora ana dosa cilik, saghir cilik. La saghirata lan ora ana dosa cilik ma'al israr, terus menerus dia lakukan. Tumpuan dosa cilik dicelengi, ditabung, dosa cilik ditabung, dosa cilik ditabung, suwe-suwe gede. Wala kabirata, sebaliknya ora ana dosa gede ma'al istighfar, lek langsung taubat. Mari ngelakoni dosa gede, dia getun, dia selalu dia taubatan nasuha, selalu beristighfar, meningkatkan kualitas ibadahnya, selalu bersedekah, selalu beribadah. Wes pokoknya gak pernah mengulanginya lagi. Taubatan nasuha namanya. Itu yang disebut dengan la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar terus. Artinya langsung taubatan nasuha. Jadi kalau la saghirata ma'al israr, israr itu artinya al-israru, pakai shad, al-israr itu artinya terus menerus. La saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israr, kalau selalu terus menerus dia melakukannya. Wala kabirata, dan tidak ada dosa gede ma'al istighfar, kalau disertai dengan istighfar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, banyak ini contohnya Pak, banyak di masyarakat. Dosa cilik dia ditegur itu, kalau ditegur itu alah dosa cilik, kayak wudhu hilang. Banyak orang yang meremehkan. Banyak orang yang meremehkan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, di Kementerian Agama sampai ke bawah itu mereka bukan tidak hafal dalilnya ar-rasi wal murtasi finnar itu Pak, wis hafal, ngelontok bahwa suap dan yang nyuap dan yang disuap, yang nyuap dan yang disuap, kedua-duanya di neraka. Itu hafal, tapi kayak guyonan hadis itu. Mau ndak dilaknat gimana orang model gitu? Gitu linan. Saya dengar sendiri tuh, saya tahu sendiri. Loh, astagfirullah, beraninya orang ini. Hadis itu kayak tulinan Pak. Padahal hafal, contoh ya. Anu loh. Padahal dia baru nerima suap. Dia komentar. Awas loh ya, ar-rasi wal murtasi finnar. Dia ngelakoni, dia nyebutkan dalilnya. Coba. Beraninya. Dia ngelakoni suap menyuap. Terus si komen mulutnya itu membacakan hadisnya. Beraninya. Ya Allah, ngeri. Bukan mereka tidak tahu Pak, hafal di luar rambut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itulah gambaran orang yang semakin jauh dengan hidayah. Sejak
semakin jauh dengan hidayah itu. Contohnya seperti itu. Hidayah ini kan petunjuk Allah, mesti ini bisa menyelamatkan, Pak. Dia malah ngelakoni sesuatu yang dia ucapkan sendiri hadisnya. Dia ucapkan sendiri hadisnya. Masya Allah. Bukan tidak berilmu. Dia berilmu. Dia punya ilmunya, tapi tidak mengamalkan. Lain dengan orang yang amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tapi gara-gara 4 perkara ini dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, kitab ini juga yang bicara ini. Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, "Arba'un tarfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu." Itu, Pak. Katanya Imam Junaid al-Baghdadi. Arba'un tarfa'ul 'abda. Ada 4 yang mana seorang hamba ini terangkat ila a'la darajat, ke derajat yang tinggi. Wa in qalla, sanajan qalla titik opo amaluhu amale wa ilmu lan ilmuni, tetap diangkat derajatnya oleh Allah, walaupun sedikit amalnya, walaupun sedikit ilmunya. Asalkan ada 4 hal ini ada pada dirinya. Apa itu? Yang pertama, al-hilmu, lembut. Sifatnya lembut, ucapannya lembut, pikirannya lembut, hatinya lembut, omongannya lembut. Al-hilim, Masya Allah, lembut. Tidak pernah ngol nyengol nang uang, mangkal no nang uang, bencek no nang uang, buatan. Dia itu lembut, sifatnya lembut, totok romo, Masya Allah, lembut, Masya Allah. Ya. Ucapane, ya. Omongane, tindak tanduke, watak watuke, wahinge loh, lembut. Ya apa? Wahing lembut nih, Pak. Kalau wahing niku langsung eling Gusti Allah. Alhamdulillah. Yang dengar yarhamukallah. Dia balas yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kedamaian dan kebaikan. Balas lagi terakhir, ya sudahlah, gua bersin maneh. Al-hilim yang pertama. Yang kedua, wat-tawadu. Seorang hamba tetap akan terangkat derajatnya, Pak, ke makom yang terpuji, senajan amale titik, senajan ilmu titik, asalkan punya 4 sifat ini. Al-hilim yang pertama, lembut. Yang kedua, wat-tawadu, rendah hati. Yang kedua itu rendah hati. Masya Allah. Tidak pernah sombong, tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah menganggap orang lain itu lebih rendah, tidak pernah. Ya, tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi, enggak. Wat-tawadu. Ini sifat yang kedua, ya, dari 4 tadi, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah senajan titik amale, titik ilmu. Yang ketiga, wasaha loman. Wasaha loman. Wasaha loman. Ndak medit. Ini, ya. Wasaha niku loman, dermawan, enggak medit. Terus bagaimana dengan orang yang medit? Ya, boro-boro diangkat derajat.
dia akan dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah, dibenci oleh masyarakat. Wonten ta masyarakat sing suweneng nang wong medhit? Ngono. Lalu yang terakhir, husnul khuluq. Ya, seseorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah walaupun sedikit amalnya, sedikit ilmunya. Apa tadi yang pertama, Pak? Hilim, lembut. 2, tawadhu, rendah hati. Yang ketiga, wassaha, dermawan. Nah, yang keempat, wa husnul khuluq, berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah. Nah, ini mudah-mudahan ada barokah manfaatnya gitu. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama, Pak. Allahumma inni as'alukal afwa wal 'afiyah was salama wal mu'afata ad-daimah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati birahmatika ya arhamar rahimin. Bersama, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepot kula nemira mun beri selopot anyone sekorah sakek bangkong jak sarana sekalangkong sekorana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.